Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekalian. Hari ini mudah-mudahan teman semua dalam pembelajaran terbaru, yakni pembahasan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Diharapkan setelah pembelajaran ini teman-teman bisa memahami beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengimani dan menghayati strategi dakwah Nabi Muhammad dalam membangun umat. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, sabar, amanah dalam berdakwah setelah mempelajari materi ini. Dan yang ketiga, kompetensinya teman-teman diharapkan dapat menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan terakhir, dapat menyajikan ketentuan tabligh dan apa itu definisi khutbah, tabligh, dan dakwah, dan bagaimana dalil Al-Quran dan hadis yang mengaturnya. Tentunya dalam hal ini, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam strategi Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam, tentunya ada istilah dakwah yang disampaikan oleh beliau melalui metodenya untuk menyampaikan pesan nasihat Islam. Nah, lantas apa itu tabligh, dakwah, ya, dan mungkin tambahannya adalah khutbah. Sebelum itu perhatikan dalil Al-Quran dan hadis, ya, yang akan berkaitan dengan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dalam hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, an Abdillah bin Amru anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa artinya dari Abdullah bin Amr dituturkan Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Dan kemudian di dalam potongan ayat Al-Quran sampaikan dari Quran surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, ila akhiril ayat. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan berimanlah kepada Allah. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Asr juga dikatakan, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan saling memberi nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Nah teman-teman, setelah kita masing-masing khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah ini adalah gambaran dari beberapa proses kegiatan khutbah yang teman-teman bisa saksikan dalam kehidupan. Kemudian ada kegiatan tabligh akbar yang sering dilaksanakan pada masyarakat. Khutbah berasal dari kata khutbah yakhtubu khutbatan, yang artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat, wukuf, dan nikah. Sedangkan menurut istilah, khutbah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, ada syarat dan rukun tertentu yang berkaitan dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Khutbah juga diartikan menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan rukun tertentu dan juga dengan syarat tertentu, ya. Asal kata dari balagha yuballighu tablighan, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan, ceramah secara lisan atau perkataan. Beberapa istilah dari definisi tabligh adalah menyampaikan ajaran Islam, Al-Quran, hadis, kemudian menjadikan pedoman agar kehidupan dunia akhirat lebih selamat. Kemudian dakwah Islamiyah, menyampaikan pesan Allah secara lisan pada satu orang Islam atau lebih. Berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal-hal tertentu. Ditinjau dari makna istilahnya, ada beberapa pengertian dakwah. Di antaranya adalah kegiatan mengajak orang-orang untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya dari masing-masing pengertian ini, teman-teman harus bisa menentukan mana yang termasuk kegiatan khutbah, mana yang termasuk kegiatan tabligh, dan manakah kegiatan yang masuk dalam. Teman-teman, silakan teman-teman mengerjakan KPD tentunya
Dan silahkan menuliskan definisi dan menuliskan dalil-dalil dengan tajwidnya masing-masing. Yuk silahkan dicek modul di PPT yang sudah disiapkan. Check it out, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.